ada cukup banyak impact player yang bisa terlihat ya. Seperti Lunox yang dipakai tadi oleh Swallow, Ruby-nya dari Wijanarko juga. Cuman momen-momen team fight yang dicari, ini yang tidak didapatkan oleh Rebellion Sion. Mereka melakukan team fight tapi dengan posisi HP yang sudah tercicil. Dan itu yang membuat nyaman banget tadi. Begitu Alpha mereka masuk, team fight-nya mereka dapat juga. Dan mereka tinggal membersihkan pemain-pemain dari Rebellion Sion yang sudah terluka. Dan itu yang terjadi di game yang kedua. Tapi langsung masuk ke dalam game yang ketiga. Draft pick Rebellion kembali mendapatkan kesempatan untuk bermain sebagai first pick Valentina. Dan masih dengan banning terhadap Akai di game yang ketiga. Jadi Akai untuk game kali ini tidak selamat ya. Gue setuju sih. Gak selamat. Akai Balmond. Pasti Akai Balmond. Iya, kayaknya ya. Akai Balmond memang adalah hero yang sulit untuk dikontes waktu mau mainin objektif. Dan begitu Alpha, mereka lumayan objektif oriented. Jadi itulah sebabnya kenapa dari Max-nya dia itu lebih pede untuk melakukan retribution, misal dual retri. Ketika berhadapan dengan selain Akai bersama dengan Balmond. Karena ini adalah dua pasangan yang selalu di-ban secara terus-menerus oleh begitu Alpha. Tanpa one-one juga. Wajib ya ini hukumnya udah mah. Wajib cuy. Bukan sunnah ya? Bukan, Ini wajib ini mah udah. Nggak ada satu tim pun di hari ini yang lepasin one-one. Berarti 100% ya? Buat hari ini? Kalau memang ini game terakhir. Oh iya benar. Benar, betul. 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 Betul ya? Betul. Oke. Akai Balmond, Atlas tadi di-ban tapi sumber permasalahan berikutnya adalah Digi ternyata. Diginya bisa di-press di early, Linknya gak dapat makan, puasa juga. Tapi Melisanya jadi, Esmeraldanya juga jadi. Serba salah sih. Serba salah buat Rebellion. Nih lemes banget Besti. Karena ini nyawa terakhir Besti. Ini yang harus dilakukan oleh tim Rebellion. Balik lagi. Relax. Tenang. Tenang. Gak usah mikirin apapun. Oke. Lepaskan semua beban. Oke. Bermain, have fun dan enjoy. Oke. Harus nothing tulus. Apapun draftnya nanti, bermain dengan enjoy. Yes. Ini Cloudband bisa dilakukan oleh Bikiton Alpha sekarang. Salah satu hero yang cukup bagus ketika jatuh di tangan dari Heist. Bakal di-ban kembalikan oleh Bikiton Alpha atau membuka peluang untuk hero lain. Karena di game tadi juga Ruby-nya cukup berbahaya bersama dengan Pakito. Pakito sih. Pakito tadi tumbang waktu di akhir-akhir. Ngeri banget tapi Pak Kuitonya. Betul. Dia lepas lagi gak sih Pung? Berani gak sih dia? Berani lah kalau menang berani. Lepas lagi dong. Ngeri banget loh. Langsung Cloud ya. Oh beda kali ini. Ya, karena kalau dari ban, dan ini adalah salah satu hero favorit untuk Heist. Dia Cloud-nya dia salah satu yang terbaik lah di regular season kemarin. Dan langsung diambil juga Pakito lepas. Pakito bisa diamankan sekarang. Gift-nya di ban. Pakito ada, Grok ada, Parsha juga masih ada. Atau ada arah yang lain. Karena Pakito di Max juga ya kita tahu ini adalah hero power buat Max. Jadi masih luas. Faramis dan Pakito. Itu dia. Team fight jangka panjang sudah punya dengan Faramis dengan Cold Altar-nya. Dengan Pakito, burst damage di early sudah bisa dipastikan dipegang. Yap. Kalau kiri nggak ngambil Digi, kanan bisa ambil Atlas. Ya. Ini mengerikan. Sangat. Ini pancingan lagi cuy. Ini makanya gue bilang. Muzia ini pinter banget loh. Bukan, gue selalu ngerasa sesuatu yang diambil sama Rebellion itu sengaja disuruh Bigetron. Tersirat bukan tersurat. Tersirat. Iya, nggak tersurat tapi. Jadi sengaja nih lo ambil, gue lepas buat lo. Lo ambil, ya sengaja itu yang gue inginkan. Oke. Sementara itu sekarang ada Julian. Ini benar-benar sih kalau nggak ada Digi di sini kelar ini mah. Iya. Ada Atlas yang siap berada di area kanan ataupun Bigetron Alpha. Terus Digi pun juga ini nggak masalah sebenarnya menurut gue pribadi, tapi Grok masih oke. Ya. Bisa Atlas kanan. Dan Groknya juga sebenarnya masih bisa di-flash ya. Udah jadi arah offlaner, benar sekali. Betul, masih bisa di-flex. Kalaupun memang ada Atlas yang diambil, masih bisa dilawan sih, ada Franco. Franco kita belum lihat sama sekali pakai oleh WJ. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Adem bener. Kalah Ubin Masjid. Oji. Oji. Adem bener gue liatnya Pung. Maaf Pung, jomblo. Tapi keluar sekarang. Atlas pick. Langsung. Dan Digi. Dan ya, komposisi dengan adanya Atlas bersama dengan Faramis dan juga Pakito. Ini tim fight-nya bakal keras banget. Biton Alpha mereka bisa menginisiasikan lewat manapun juga. Shadow Stampede, menarik itu efeknya sama dengan Fatal Link ya sebenarnya. Bisa kena 3 sampai dengan 4 dan Barat's Band.
Belum ada di game nih Ben. Mainin pelan. Baru nih di Digi menurut gua. Kalau nggak apa-apa, adu aja. Cuma kalau adu mungkin resikonya ini akan ada makanan yang cukup banyak dan Pakuito ini bisa diarah jungler. Kalau Diginya nggak di ban dilepas, Pakuito di jungler menurut aku. Oke. Itu akan mainin poin kill yang banyak untuk dia. Menurut aku. Dan sudah mulai banning juga karena dari XP lane ya. Uranus Ben. Esmeralda. Kindness is the surest Your team Yuzong. Oh, dia Berarti dikasih. Oh, dia mau dia- ambil Esme. Ya nggak sih? Bukan, dia mau ambil god laner-nya malah menurut aku. Ini god laner belum kelihatan kan? Coba Moreno turun dulu dikit. Sabar, kita lihat dari sana. Saya pala gue Tuh kan, belum ada god laner ya kan? geremet-geremet lagi nih kepala Dia nih. belum ada god laner-nya nih. Ini kemungkinan god laner seperti ini. Kalau misal dia takut ke arah Yuzong, mungkin god laner yang nggak bisa kabur. Mungkin ke arah Iritel, mungkin ke arah Matrix. Menurut aku seperti itu. Atau bahkan Marky dengan Clean. Nggak nutup kemungkinan. Ya, karena mereka butuh juga untuk sesuatu yang bisa melakukan penetration ya. Karena physical defense dari Grok. Your team Melissa, is Ben. picking. Yuzongnya ditutup soalnya, nggak bisa ke arah backline. Oke, Melisa dibuang. Melissa dibuang. Kanan menurut aku, ini adalah kesempatan mereka untuk mengambil god laner terlebih dahulu. Ambil god lanernya, atau mungkin dia nggak mau god lanernya, ambil XP lanernya. Karena kita anggap Pakuito ini jungler ya. Atau ambil junglernya. Pakuitonya di offlaner Obung Wawa. Oke. Bisa sih kalau mau Pakito masuk ke sana. Ya tapi komen dari Baloyski ya, saya sangat tahu bahwa Marky adalah gold laner yang hebat dan juga yang memiliki macro play yang bagus. Sudah setim mereka, sudah berjuang bersama-sama pula. Sudah pasti tahu tipikal dari rekannya seperti apa di saat bermain. Iya, saya tahu banget gimana Pulung pakai one-one. Kalau pakai Brody, ya Allah. Let's go. Waduh. Ya Tuhanku. Your team Iritel. is picking. Kakak ngadep sini, iya. Ya. Hai. Halo kakak. Kenapa jadi salah tiga begitu? Ya, malu. Iya. Iya. Semangat Tyron. Oh, Daira. Udah ada yang punya loh. Udah ada lagi. Waduh. Mohon maaf penonton. Pupus lagi. Namanya juga kita kan netizen ya. Iya, Nggak bisa ngeliat yang mending dikit. betul. Pung, aku tadi memprediksi ketika Yuzong di ban, ada hero yang nggak bisa kabur ke arah belakang. Aku kira tadi antara Beatrix ataupun Iritel, tapi ternyata Iritel. Iritan sebenarnya masih bisa kabur. Always on the Dia way. punya ini heavy Sprint. crossbow sama sprint. Your Tapi Matilda team Chow. is picking. Oh, ini yang kita suka dari Rebellion dan ini yang kita Chow nantikan jungler. dari game yang pertama sih. Pauvius keluar. Ini bagus banget loh. Pauvius yang bakal bisa selalu melompat dengan adanya Chow, dengan adanya Chow. Matilda juga bakal bisa dikejar guarding win-nya. Ini kenapa? Begitu Alpha bener-bener mereka ingin nggak ada lagi game selanjutnya. Iya ini mereka pengen tutup di sini. Ini mereka pengen tutup banget di sini terlihat dari draftnya. Oke. Cuman di satu sisi pemain dari Rebellion juga dengan draft seperti ini bukan berarti mereka memang benar-benar kalah, mereka benar-benar atau kalah, tetap masih ada celah yang bisa mereka amankan juga. Dari apa yang udah diambil oleh pemain Victor Alpha. Lung, Oi, sinyal lagi bagus. oke, Coba prediksi dulu tuh. betul. Tanyain nanti. Oke. Sebentar lagi kita akan menuju ke arah game yang ketiga. Satu nafas terakhir untuk Rebellion Zion. Mampukah mereka membawa ke game yang selanjutnya? Atau bahkan Bigetron Alpha yang memupuskan harapan mereka. So, tanpa berapa lama ini kita sambut game ketiga. FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Yap, pasti bersemangat sekali. Siapapun yang ada di MPL Arena. Akankah ini menjadi game penutup untuk di hari ini? Karena Victor Alpha selangkah lebih dekat untuk bisa menuju ke bracket selanjutnya. Selangkah bukan berarti pasti ya. Ini baru satu kaki yang masuk. Yap, Masih ada satu kaki yang di luar. yap. Dan itulah yang akan ditubruk kembali. Oleh Rebellion Zion. Dan ini adalah namanya permainan nyaman dari seorang Fearless dengan show-nya Pak. Iya benar sekali karena mereka semua pun masih berkutat aja di area tengah karena Wijanarko pun sudah mengamankan langsung ke arah Matilda. Dia masih berputar di area tersebut menjadi satu covering system. Tapi di atas ada sebuah aksi penggerebekan lewat perfect match yang dimiliki oleh what? The one and only Pulung Rebellion. Tapi biasanya Pak Pulung kalau prediksi itu kadang suka bener kalau dia sendiri. Jadi buat kalian semua, Biget Troopers harus berhati-hati. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha, Wijanarko menggunakan Matildanya. Yap. Salah satu
hero favorit dia, Obeng Wawa, yang cukup membuat para pemain tim Bigeton agak kebingungan nantinya. Ya, karena dia bakal bisa menyelamatkan atau bahkan bisa melakukan open initiate ke arah dari hero-hero. Wah, Wijanarko harus pergi dari tersebut. Untungnya masih bisa selamat loh. Untung damage-nya nggak cukup. Dan bahkan Fearless kali ini udah level 4. Akan coba dapetin 1 gold buff. Oh, nggak dapet. Diledekin sama Fearless. Sorry. Tapi Dairon di area mid juga bertemu langsung dengan Ki. Sama-sama Romer, tapi Dairon sudah level 4 duluan. Siap untuk menabrak siapapun. Tapi Dairon ya, dengan kali ini menjadi XP laner, dengan apa grok yang biasanya ada di area Romer, dia pakai di XP laner. Ini akankah nanti ini untuk menutupi pergerakan dari Popeos daripada Chow ya Om Wawa ya? Benar. Dan betul. juga dari Grok Wild Charge bakal bisa agak sedikit menghentikan Iya. Pakitonya. Daripada nantinya Chow yang digunakan oleh Dairon di area XP lebih baik. Kali ini mereka, kembang api tahun baru siapa itu? Oke, sorry so agak sedikit melenceng. But it's okay, no problem. Tapi masalahnya mereka akan melakukan pivot kembali di arah objektif. Swelo membalaskan dengan enhance-nya. Blazing Duet telah dikeluarkan untuk clear minion dan bahkan Sorizo di garis belakang men-zoning out pergerakan dari seorang Fearless. Membuat Max harusnya lebih instan untuk mendapatkan satu buah objektif turtle. Swelo, enhance sword, menghindari banyak banget cloud control dynamic dari tim Bigetron Alpha Papulu. Ya, ini dia di area turtle-nya. Walaupun ada barrier udah dikeluarkan, tapi Wild Charge numpang lewat di situ. Ada Chain Sword juga yang dikeluarkan. Max-nya masih mengamankan lagi karena satu turtle, tapi dirinya masih bisa selamatkan karena berputar-putar di area tersebut. Tapi Chow-nya menghancurkan langsung karena Max-nya berhasil dihajar. Tapi Fearless kabur, selamat dia untuk kali ini. Hah? Masih bisa dapetin turtle dan bahkan Dairon akan coba ditumbangkan kali ini. Menjadi satu buah korban. Max! Ini benar-benar gila, Red Terminator. Dia masih bisa dapetin satu Dia buah masuk, turtle. dia retri dapat shield, kabur. Kabur. Wah, dia masuk entah dari mana, dari tangan, dari atas nyelonong boy, gas, ngeng. Lewat lagi. Iya, Wah. dan bahkan itu pakai high end ya tadi. Bukan pakai jungle. Bukan pakai Demon Slayer jadinya. Memang nggak nambahin apa-apa juga dari sisi retribution ya, tapi ya kita high end nantinya bakal bisa memberikan damage yang besar. 7% tambahan kalau memang ada yang sendirian. Sedangkan dari Atlasnya juga Ki masih bakal butuh waktu, tapi Atlas ya ini adalah hero mid to the late game, jadi pastinya masih bakal bisa dimaklumi. Aduh. Aduh. Salfok. Weh, salah dong Valeska, salah. Ya. Oke, menuju ke arah ke top lane ya. Ya ini kalau ada minicam kayak begini ya, teman saya langsung tidak fokus nge-case-nya. Saya benar-benar salfok terus loh. Ini campersnya saya suka sekali ya. Oke, tapi di sisi depan, patahan dikeluarkan. Maka strike bakal dibalaskan kembali. Fearless udah gak ada enhance sword. Tapi kali ini Marquis coming up. Fearless, where are you going? Well, Dragon bakal menutup pergerakan. Dan Cloud Altar is on point. Berhasil menutup suara Fearless, tapi Heist akan membalaskan kembali dendamnya. Tidak berhasil mendapatkan 1 poin kill untuk Heist. Tapi oke banget. Heist kali ini setidaknya membuat seorang Ki tumbang. Sorry, Iya deh, ini daripada harus mengorbankan beberapa player lain ya, setidaknya Ki kali ini berhasil melindungi rekan-rekannya. Karena seluruh covering yang dilakukan oleh pemain Rebellion Zion pun tadi aku udah connect, tapi Max hadapan 1v1 situation dengan Swelo. Swelo berhasil untuk melakukan aksi menggocek. Angkara Swelo, dan itulah yang terjadi. Oke, Swelo berhasil menggocek. Heist, paling Blazing Duet aja. Tapi ternyata ketika Blazing Duetnya ada, dia nggak pakai. Untuk wave kali ini apakah dia pakai atau tidak kita nggak tahu. Karena harusnya dia mungkin bisa clear cepat ke tengah. Bantu tim fight di arah objektif turtle. Kalau mereka ingin melakukan kontes kembali Pak Polo. Yap, Fearless dengan Demon Slayer yang dia bawa. Kali ini berhasilkah untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu player. Namun Sorizo udah mulai mendekat. Ada Wijanarko yang melakukan sebuah aksi covering di bagian belakang. Tapi Kaye udah mulai hadir perfect match-nya. Annihilation udah dikeluarkan pula. Sorizo-nya langsung aja menumpul ke bagian depan. Tapi Turtle-nya masih diamankan pula. Sementara itu untuk kali ini ada Fataling yang connect langsung ke arah Dora. Tapi satu berhasil langsung diamankan. Wijanarko cycling yang dikeluarin. Max-nya tidak akan langsung berhasil ditumbangkan. Tapi malah dirinya yang lenyap sekaligus. Tapi kayaknya tadi ada sedikit miskill dari seorang Max ya. Tapi untungnya masih bisa diatasi. Dan menurut aku mungkin itu agak lebih krusial nanti di arah metode late game. Buset dah Orange. Wow, Menurut tapi aku- Orange sudah pindah. Iya, itu agak krusial di arah metode late game. Kalau dia ada miskill dengan Pak Vito-nya. Tapi kombinasi sih yang tadi memang terjadi ya. Dari Fatal Link dan juga di follow up dengan kehadiran dari Pakito juga. Sedangkan ya Fatal Link dengan Ghost Burster sama juga. Ini memberikan damage yang besar kepada hero-hero dari Rebellion Zion.
Jadi agak tertinggal sedikit, sementara tim bottom lane-nya masih tetap coba untuk di-defense oleh Rebellion. Buset, dan ditabrak kayak begitu langsung saja. Sengaja. Ki masih terkena efek dari Cold Altar. Mereka bertiga masih bisa selamat. Nah untuk kali ini coba lihat Sorizo-nya lompat sana lompat sini dengan Demonic Slayer yang dimiliki santuy. Oke, Fatal Link, surprise attack, surprise, watch out, ini dia Heki, Ki berhasil mendapatkan satu buah point kill, benar-benar happy birthday kali ini di arah bottom Iya, lane. ini kamu tadi dengar gak saya ngomong apa? Demonic Slayer, kan harusnya Demonic Force ya. Iya. Kenapa saya malah ngelihat nih emblem warna hijau nih? Mungkin kamu kena roh dalam kegelapan. Wah, roh dalam Bisa kegelapan kamu harus kita ambil. Tolong tarik dia dari aku. Iya. Kenapa saya nyasar ke emblem Demonic Slayer? Kita hanya manusia loh. Iya. Kita punya salah. Gue kalau ngelihat ke kanan ke kiri jadi langsung kebayang. Tapi bukan itu loh masalah utamanya. Buat kalian semua yang belum punya, buruan beli. Di Blibli lagi diskon juga. Nggak Opung Wawa. Tadi udah diingetin sama Om Wawa. Ya, apalagi keren banget sih sebenarnya Toxic. Pengen ya? Jadi pengen deh satu. Mau dong. Nyaut juga om gue. Oke Opung Wawa, ini apa yang terjadi dan apakah objektif kali ini akan didapatkan Rebellion? Rebellion mereka nggak boleh terlalu memaksakan ya. Untuk tim fight seperti ini dengan adanya Pauvius, Demonic Force ini bakal ngebuat defense dari Rebellion terbagi dua. Ada di depan, ada yang di belakang. Waduh, di bagian belakang coba lihat tuh ada Wild Chance. Sementara Max-nya sudah ditabrak pula dengan terkena lagi efek dari Power of Nature. Menghilang sudah untuk kali ini Max. Sementara Marky di bagian belakang. Free banget dengan epic crossbow yang dimiliki. Coba lihat Moreno-nya numpang lewat ke altar. Semuanya dilindungi. Mereka siap untuk langsung melakukan sebuah aksi penculikan terhadap pemain dari Rebellion Zion. Wijan Narko masih berhasil untuk melindungi rekan-rekannya. Makan Swelo gak berhasil menculik satu point kill. Ini berbahaya. Masih bisa dijemput untungnya oleh seorang Wijan Narko. Swelo tadi coba dapetin Marky tapi sayangnya backline-nya nggak dapet. Kalau dapet itu mungkin akan cuan untuk Bigetron Alpha. Dan mungkin ini para penonton di rumah, kalian semua ini kan lagi dingin-dingin, hujan, sejuk. Ada baiknya nonton MPL sambil nyemil, sambil minum yang hangat-hangat dan ditemani oleh Ayang. Aduh. Jadi ada diskon. Iya, ada diskon ya. Intinya diskon ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan kalau emang ada yang nemenin alhamdulillah gitu ya. Biasa lo ya. Iya. Biasa. Gue tau dari tadi cewek lo pap terus tuh ya. Biasa aja dong. Nah pecut, ngapa kayak begitu? Oke, Opung silakan. Ya, dan defense mungkin harus dilakukan oleh Rebellion Zion karena mereka tidak bisa untuk terus memaksakan mendapatkan objektif. Karena di Bigetron mereka jauh lebih siap. Untuk tiap kali ada objektif team fight, Atlas selalu ada di sana. Ada yang dielus-elus palanya, Pung. Nggak sopan, Pung. Waduh, mungkin bawa keberuntungan kali. Oh iya bisa jadi. Tapi Wijan Narko, Pung, ini berbahaya banget. Kalau dia bisa di-all-in. Dan ternyata ID bakal coba dipaksa Fatal dikeluarkan. Blazing duet tapi skill outside save the day. Dan bahkan Max belum terlihat posisinya. Swelo ditumpangkan. 1 poin tambahan. Dan bahkan Bigetron mengamankan 3 poin atas Rebellion Zion. Tukang sobek ke Jabur God. Oh my God, dan Fearless pun diusir. Dan masih ke dalam pekarangan dari area defensif. Coba lihat KYY mengejar sampai depan. Hais, akankah dia bisa kabur untungnya? Battle Mirror Image masih dia miliki, masih bisa selamat, masih bisa pergi. Tapi Fearless hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa melakukan apapun. Dan juga menyatakan perasaan. Wah itu dia. Gak ada lagi yang bisa dilakukan selain cuma berpasrah ketika menyatakan perasaan. Diterima syukur, enggak ya udah. Iya. Kasihan deh lu. Iya. Curhat lagi. Oke, kalau begitu sekarang mereka pun bersiap set up di area dari Lord. Namun kalau begini terus ceritanya, gak bakal ada celah untuk pemain di Rebellion Zion. Mereka harus mencari nih Om. Iya, mereka harus bisa menghindari tim fight yang dibangun oleh Bigetron Alpha. Karena Atlas yang sangat mengganggu. Pauvius juga. Buset di belakang coba lihat tuh. Ada flicker, ada battling. Hilang langsung satu orang yang berhasil secara instan dihancurkan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Kalian ada yang merasa geluduk atau gue doang gak sih? Tapi lihat dari lansar Blazing udah dikeluarkan. Marky Wind of Nature! Wind of Nature! Tapi nampaknya belum bisa membuat seorang Marky selamat. Tapi kill didapatkan. The Cave House Saber Kill. Heist gak punya Blazing Duet. Dibalaskan kembali. Ini dia momentum seorang Sorizo membuat Heist. Terkocar-kacir. Dipaksa. Wind of Nature. Max menuju ke arah belakang. Tapi bahkan Fearless. Ini masih ada satu posisi dari Max yang terbuka. Moreno is coming up. Diajar kembali. Mega kill didapatkan. Fearless. Where are you going? Nampaknya Swelo gak berhasil mengikat Max di depan dan bahkan dia yang dapetin 1 point kill. Oh my God. Double kill. Almost wipe out. Hampir saja
saja dan barusan walaupun bantingannya tidak mengangkat siapapun karena sebelumnya udah ada satu last hit yang masuk ke dalam tubuh dari Fearless. Membuat dirinya terkapar di inner turret yang ada di area bottom lane. Almost Pung. Tadi Dyrus juga sekarat masalahnya Pung. Iya, tapi Moreno juga ya, dia datang di momen yang tepat. Ghostbusters-nya bisa mengusir mundur pemain-pemain Rebellion dan kali ini akan membuka peluang untuk mendapatkan Lord tanpa kontes karena untuk retribution-nya terlalu jauh-jauh, tidak ada sama sekali. Max nggak pakai Bloodlust ya? Darahnya dikit banget. Dari tadi kayaknya dia langsung, menurut aku ya, Hunter Strike. Ya. Coba kita lihat. Tuh Hunter Strike kan, dia nggak pakai Bloodlust, Hunter Strike Malefic BOD. Dia butuh Bloodlust. Ini Entah Bloodlust mengapa. habis ini. Iya. Habis ini Bloodlust. Habis ini Bloodlust. Tapi dia butuh Pung, menurut aku ya. Karena biasanya memang Bloodlust itu adalah item yang ketiga. Ya, untuk jungler. Habis Hunter Strike, Malefic Roar, Bloodlust. Tapi kalau untuk dari item Yap. di offlaner, itu wajib kudu harus. Wajib Bloodlust. kudu harus. Harus kudu wajib. Iya. Iya itu dia. Ini dia deretan itemnya. Ya, Cloud-nya dari High sudah punya Golden Staff, terus juga dia punya Wind of Nature. Dan juga bagaimana nanti dari duel untuk dua marksman-nya. Marky di bagian belakang sana, dia udah punya item yang sangat dibutuhkan. Ini udah lengkap 4 item lawan 3 item. Dari sisi untuk marksman-nya. Fatalingnya connect lagi. Blazing Duel udah mulai masuk tapi damage-nya tetap tidak bisa menembus dengan adanya lagi pergerakan dari Kelatan yang membuat pemain dari Begitu apa begitu nyaman di bagian belakang. Dilompatin dan kesempatan untuk Rebellion semakin kecil lagi. Ini bencana! Soloist kami, fokus ke arah base-nya. Dua tekan dikeluarkan, mereka nggak peduli apa terjadi. Base-nya terbuka, tersisa dan juga Wijan Narko. Big Eternal Alpha masih bernafas, karena ini adalah akan coba dipaksa menuju ke arah base-nya. Dan Big Eternal Alpha kali ini akan memantapkan diri, membuat Rebellion pulang hari ini. Sebelumnya, tanpa harus menghancurkan beberapa player yang ada, mereka masih punya wave minion untuk menghancurkan langsung ke arah base-nya. Tapi menurut gua, ini dia dendam yang dimiliki oleh Begitu apa di mana mereka menghancurkan Rebellion sampai ke akar-akarnya. Dipulangkan tanpa ada balas sama sekali, sedikit pun. Lihat Ripo, oh, lihat kata Ripo, ini dia nih. Banteng, lihat yang warna merah dia Iya, senang. lihat ya. Nih, lihat. Ripo. Ripo.